Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Tigi Saputra, NPM 1921020396. Di sini saya akan mempresentasikan pembaruan hukum Islam dan tujuannya dari dosen Herpinio Kipradika MHI. Pengertian pembaruan hukum Islam. Pembaruan hukum Islam terdiri dari dua kata, yaitu pembaruan yang berarti modernisasi atau suatu upaya yang dilakukan untuk mengadakan atau menciptakan suatu yang baru. Hukum Islam yakni kumpulan atau koleksi daya upaya para fuqaha dalam bentuk hasil pemikiran untuk menerapkan syariat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, hukum Islam sama dengan fikih, bukan syariat. Pengertian ittihad. Ittihad adalah salah satu wacana dalam pembaruan. Secara terminologi, ittihad adalah mengerahkan seluruh kemampuan dan usaha dalam mencari hukum syariat. Kata ittihad hanya digunakan pada usaha yang memerlukan pengertian tenaga semaksimal mungkin demi sebuah tujuan. Pembaruan juga dapat dilakukan dengan usaha-usaha penakhih atau dengan disebut juga dengan penakhihan. Dengan usaha penakhihan ini akan terlihat keaslian dan kemurnian ajaran Islam. Cara ini lebih mudah dibandingkan dengan ittihad. Meskipun cara ini berangkali termasuk dalam wilayah ittihad, dikatakan lebih mudah karena hanya mengoreksi sebuah pendapat. Akan lebih mudah lagi bila kita memiliki fasilitas di atas. Gerakan mendobrak taklid dan menghidupkan kembali ittihad untuk mengembangkan hukum Islam disebut gerakan pembaruan hukum Islam. Menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru itu mengandung dua unsur. Pertama, menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya seperti bayi tabung. Yang kedua, menetapkan atau mencari ketentuan hukum baru bagi suatu yang sudah ada ketentuan hukumnya. Tujuan pembaruan hukum Islam. Pembaruan hukum Islam merupakan suatu keharusan, bahkan kewajiban yang mutlak. Pembaruan atau modernisasi berarti berpikir dan bekerja menurut fikri atau fitrah atau sunatullah yang hak. Sunatullah telah mengejawantakan dirinya dalam hukum alam, maka untuk menjadi modern manusia harus mengerti terlebih dahulu hukum yang berlaku dalam alam itu. Manusia karena keterbatasan kemampuan tidak sekaligus mengerti sunatullah itu, melainkan sedikit demi sedikit dari waktu sewaktu. Sejak awal hukum Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali kemasalahan atau keadilan manusia. Ungkapan bahwa hukum Islam dicangklankan demi kebahagiaan manusia lahir dan batin, duniawi, ukhrawi, sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.